Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini, saya mulai membahas pertandingan dari lanjutan Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Aston Villa menghadapi Liverpool ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Aston Villa diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti ini ya, untuk formasi Aston Villa. Dan ini ada Walkings ya di lini serang, kemudian Asensio, skor Sports itu diprediksi akan menjadi starter di laga menghadapi Liverpool ya. Liverpool masih menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti ini. Diego Jota diprediksi akan menjadi striker dibantu oleh Luis Diaz, Mohamed Salah, dan Szoboszlai ya dari lini serang. Untuk tuan rumah Aston Villa ini cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera di laga ini, yaitu sekitar ada 7 pemain. Sedangkan Liverpool hanya 2 pemain saja dari lanjutan klasemen sementara. Tuan rumah Aston Villa berada di peringkat 9, sedangkan Liverpool berada di puncak klasemen. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar bisa selisih 1 gol ataupun bisa imbang untuk laga Aston Villa menghadapi Liverpool. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan dari UEFA Champions League ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Borussia Dortmund menghadapi Sporting Lisbon. Ini laga kedua. Terlihat di laga ini di mana tuan rumah Dortmund diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1 ya, seperti ini untuk formasi Borussia Dortmund. Sedangkan untuk tim tamu Sporting Lisbon diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1 juga. Tuan rumah Dortmund itu ada 3 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Sporting di laga ini sekitar ada 4 pemain. Jadi untuk laga ini dalam 90 menit ya, saya memprediksi untuk laga Dortmund menghadapi Sporting Lisbon, kemungkinan besar laga ini bisa imbang, bahkan Sporting bisa meraih kemenangan di kandang Dortmund. Oke, next selanjutnya memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan tuan rumah PSV Eindhoven menghadapi Juventus, di mana di leg pertama itu kemenangan Juventus di kandang saat menghadapi PSV dengan skor 2-1. Dan ini leg kedua berlangsung di Belanda ya, di kandang PSV. Di mana PSV diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3 seperti ini. Untuk formasi PSV diprediksi Luuk de Jong masih dipercaya menjadi striker dan dibantu oleh Perisic ya. Sedangkan untuk Juventus diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Colomani masih dipercaya menjadi striker untuk tim tamu Juventus ya. Mungkin ada banyak nama-nama baru untuk Juventus. Untuk tuan rumah PSV Eindhoven cukup banyak pemain mereka mengalami cedera, sekitar ada 5 pemain. Juventus juga 5 ya, 1 pemain masih diragukan yaitu Luis ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri nampaknya Juventus akan mampu menahan tuan rumah PSV. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Real Madrid menghadapi Manchester City, di mana di leg pertama itu kemenangan Madrid ya di kandang City dengan skor 3-2 ya. Sangat mengejutkan ya bagi saya di leg pertama, di mana pada waktu itu City sempat unggul, tetapi ya seperti itulah Real Madrid. Untuk laga ini Madrid diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti ini untuk formasi Real Madrid, sedangkan Manchester City formasi yang sama 4-2-3-1. Erling Haaland masih dipercaya diprediksi akan menjadi starter di laga ini dibantu Kevin De Bruyne, ada Marouane Sarr di mana di terakhir ya, ini pemain dari Mesir ya, itu mencetak hat-trick di Liga Premier. Mudah-mudahan cukup baik untuk laga malam hari ini. Dibantu Phil Foden, banyak nama-nama baru ya nampaknya di Manchester City. Sedangkan Real Madrid ini belakang masih di sini belakang ya, itu ada Valverde, Calmini, Asensio ya, itu nama-nama baru. Jadi untuk laga ini nampaknya cukup berat untuk City meraih kemenangan di Real Madrid di kandang Real Madrid ya di Santiago Bernabeu. Bisa jadi laga ini berakhir di skor imbang untuk laga Madrid menghadapi tim tamu Manchester City. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Paris Saint-Germain menghadapi Brest. Di laga ini tim yang diunggulkan masih Paris Saint-Germain, di mana di laga sebelumnya PSG itu cukup menang telak ya. Diprediksi PSG akan menggunakan formasi 4-3-3 seperti ini. Ousmane Dembélé diprediksi akan menjadi striker dibantu oleh Barcola ya, ada Lekanli. Jadi untuk Brest diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1. Untuk tuan rumah PSG ada 1 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Brest di laga ini yaitu sekitar ada 6 pemain mereka masih diragukan. Jadi untuk laga ini dalam bentuk kemungkinan PSG akan mampu meraih kemenangan di kandang, tetapi untuk selisih gol setidaknya mungkin selisih 1 gol, bahkan bisa hanya 2 gol saja. Jadi nampaknya Brest cukup mampu menahan PSG di kandang.
Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, salam olahraga.